Pernahkah kamu merasa sudah cukup dekat dengan seorang cewek, obrolan nyambung, responsnya baik, tapi tetap ragu satu hal? Kapan waktu yang tepat untuk ngajak dia jalan pertama kali? Terlalu cepat, kamu takut terlihat terburu-buru. Terlalu lama, kamu khawatir kehilangan momentum. Faktanya, kegagalan ajakan pertama bukan karena tempatnya, bukan karena biaya, melainkan karena salah membaca waktu. Di video ini, saya akan membahas secara logis dan praktis kapan sebenarnya momen terbaik untuk mengajak cewek jalan pertama kali, berdasarkan pola perilaku, psikologi sederhana, dan situasi nyata yang sering terjadi di sekitar kita. Mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Banyak orang keliru sejak awal karena mengira waktu terbaik untuk mengajak cewek jalan adalah soal tanggal, jam, atau hari tertentu. Ada yang berpikir Jumat malam paling ideal, ada yang merasa akhir pekan lebih aman, ada juga yang menunggu tanggal muda supaya dompet tidak tipis. Padahal, waktu dalam konteks ini bukanlah kalender. Waktu adalah kondisi psikologis. Ini titik awal yang harus kamu pahami agar tidak salah langkah. Ketika saya mengatakan waktu terbaik, yang saya maksud adalah momen ketika kondisi mental, emosi, dan persepsi cewek terhadap kamu sudah cukup stabil untuk menerima ajakan tanpa rasa tertekan. Jadi pertanyaannya bukan lagi, kapan saya harus ngajak? Tetapi, apakah kondisi sudah tepat untuk dia merasa nyaman diajak? Ini pergeseran cara berpikir yang sangat penting. Coba refleksikan sejenak. Pernahkah kamu mengajak cewek jalan di hari yang menurutmu ideal, tapi responnya datar, menunda, atau bahkan menghilang? Lalu beberapa minggu kemudian, tanpa perubahan signifikan dari sisi materi atau penampilan, tiba-tiba dia terlihat lebih terbuka. Ini bukan kebetulan. Ini soal momentum psikologis yang sebelumnya belum terbentuk. Dalam interaksi sosial, khususnya antara pria dan wanita, manusia jarang menolak karena tidak sempat. Yang lebih sering terjadi adalah belum merasa cukup aman secara emosional. Aman di sini bukan berarti kamu mengancam, tetapi aman dari rasa canggung, aman dari ekspektasi berlebihan, dan aman dari ketidakpastian arah hubungan. Di Indonesia, faktor ini bahkan lebih kuat. Budaya kita masih menempatkan perempuan pada posisi yang lebih berhati-hati dalam menerima ajakan personal. Bukan karena mereka kaku, tetapi karena ada norma sosial, reputasi, dan penilaian lingkungan yang ikut bermain. Maka, waktu terbaik selalu berkaitan dengan persepsi, bukan jadwal. Sekarang kita masuk ke poin, apa? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesiapan waktu dalam konteks mengajak cewek jalan pertama kali? Kesiapan waktu berarti kamu sudah melewati fase pengenalan dasar, di mana komunikasi tidak lagi terasa formal, tidak lagi penuh basa-basi, dan tidak lagi satu arah. Sudah ada ritme. Sudah ada respons yang konsisten. Sudah ada rasa nyaman yang terbentuk secara natural. Kalau kamu masih merasa harus memikirkan setiap kata sebelum mengirim pesan, masih takut diratapi tidak dibalas, atau masih sering menjadi pihak yang selalu memulai percakapan, itu sinyal kuat bahwa waktunya belum tepat. Bukan berarti mustahil, tetapi risikonya jauh lebih tinggi. Sebaliknya, ketika percakapan mulai mengalir tanpa tekanan, ketika jeda balasan terasa wajar, dan ketika kamu bisa bercanda tanpa takut disalahartikan, disitulah waktu mulai mendekat. Ini fase transisi yang sering tidak disadari banyak orang, padahal justru disinilah keputusan harus diambil. Mengapa fase ini penting? Karena otak manusia bekerja dengan pola asosiasi. Jika selama ini kamu hadir sebagai sosok yang menyenangkan, tidak menuntut, dan tidak memaksa arah hubungan, maka ajakan jalan akan diasosiasikan sebagai kelanjutan yang wajar, bukan loncatan yang mengagetkan. Sebaliknya, jika kamu terlalu cepat mengubah ritme, otak akan memberi sinyal bahaya, walaupun secara rasional ajakan itu terlihat normal. Pernahkah kamu merasa seseorang tiba-tiba terlalu cepat mendekat, padahal sebelumnya biasa saja? Rasa tidak nyaman itu muncul bukan karena orangnya buruk, tetapi karena transisi yang tidak selaras. Hal yang sama berlaku saat kamu mengajak cewek jalan. Di tahap ini, kesalahan paling umum adalah terburu-buru karena dorongan emosi sendiri. Kamu merasa tertarik, kamu merasa penasaran, lalu kamu ingin segera mengamankan posisi. Ini manusiawi, tetapi jika tidak dikontrol, justru merusak peluang. Ketertarikan sepihak tidak otomatis menciptakan waktu yang tepat. Waktu yang tepat selalu ditandai oleh dua hal yang berjalan beriringan, konsistensi dan respons emosional.
Konsistensi terlihat dari frekuensi komunikasi yang stabil, bukan intens sesaat lalu hilang. Respons emosional terlihat dari cara dia bereaksi, bukan hanya membalas, tetapi terlibat. Bertanya balik, mengingat detail, menanggapi dengan emosi, bukan sekadar kata. Jika kamu mengajak jalan sebelum dua hal ini muncul, kamu sedang berjudi. Bisa berhasil, tetapi lebih sering gagal tanpa penjelasan yang jelas. Dan kegagalan seperti ini biasanya membuat pria bingung, karena secara logika mereka merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Disinilah banyak orang mulai menyalahkan hal-hal yang tidak relevan. Menyalahkan diri sendiri karena merasa kurang mapan. Menyalahkan penampilan. Menyalahkan kompetitor imajiner. Padahal akar masalahnya sederhana, waktunya belum matang. Sekarang saya ingin kamu bertanya jujur pada diri sendiri. Dalam interaksi yang sedang kamu jalani, apakah kamu merasa percakapan berjalan karena dua arah, atau karena kamu yang terus mendorong? Apakah dia hadir dengan antusias, atau hanya sopan? Jawaban dari pertanyaan ini jauh lebih penting daripada strategi apapun. Tahap ini bukan tentang teknik mengajak, melainkan tentang membaca realitas. Banyak pria gagal bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu fokus pada aksi tanpa memahami kondisi. Padahal, dalam relasi sosial, membaca situasi adalah separuh dari kemenangan. Kesalahan paling mendasar dalam membaca waktu adalah kecenderungan pria menilai situasi dari sudut pandang dirinya sendiri. Kamu merasa nyaman, kamu merasa nyambung, kamu merasa interaksi berjalan baik, lalu kamu menganggap dia juga berada di titik yang sama. Padahal, dalam relasi sosial, dua orang hampir tidak pernah bergerak dengan kecepatan emosional yang identik. Pria cenderung bergerak cepat dari rasa tertarik menuju keinginan untuk bertemu langsung. Ini bukan kelemahan, ini sifat biologis dan sosial yang sudah lama terbentuk. Masalahnya, cewek biasanya memproses ketertarikan dengan cara berbeda. Mereka lebih dulu menilai rasa aman, konsistensi, dan arah interaksi sebelum membuka ruang pertemuan personal. Ketika dua pola ini tidak disadari, disitulah waktu terasa aneh. Pernahkah kamu mengalami situasi di mana chat terasa intens, bahkan hangat, tetapi begitu kamu mengajak jalan, responsnya berubah? Balasan jadi singkat. Ada jeda. Ada alasan yang terdengar masuk akal, tetapi terasa dingin. Ini bukan karena kamu salah bicara, melainkan karena kamu melompat satu fase lebih cepat dari kesiapan emosionalnya. Di Indonesia, konteks sosial memperkuat fenomena ini. Banyak cewek terbiasa menjaga jarak di awal karena faktor lingkungan, reputasi, dan pengalaman masa lalu. Mengajak jalan bukan sekadar ajakan minum kopi. Itu simbol eskalasi. Simbol bahwa interaksi ini mulai keluar dari ruang aman menjadi ruang personal. Jika simbol itu muncul sebelum waktunya, alarm psikologis akan aktif. Mengapa pria sering tidak menyadari hal ini? Karena mereka menilai sinyal secara literal. Jika cewek membalas cepat, dianggap tertarik. Jika tertawa di chat, dianggap nyaman. Jika curhat, dianggap dekat. Padahal, sinyal-sinyal ini belum tentu berarti kesiapan untuk bertemu. Ini baru berarti keterbukaan komunikasi, bukan kesiapan interaksi fisik. Disinilah pentingnya membedakan antara nyaman ngobrol dan siap bertemu. Dua hal ini berbeda. Banyak cewek sangat nyaman ngobrol, tetapi tetap menjaga batas ketat soal pertemuan. Jika kamu menyamakan dua hal ini, kamu akan terus merasa waktunya sudah tepat, padahal belum. Kesalahan kedua adalah terlalu terpaku pada durasi. Ada yang berpikir, kami sudah chat 2 minggu, harusnya sudah bisa diajak. Ada juga yang menunggu sebulan penuh hanya karena takut ditolak. Padahal, waktu tidak diukur dari lamanya chat, tetapi dari kualitas dinamika yang terbentuk. 2 minggu dengan percakapan hidup dan seimbang bisa jauh lebih matang daripada 2 bulan chat yang datar dan satu arah. Durasi tanpa progres emosional hanya menciptakan ilusi kedekatan. Kamu merasa dekat karena sering berkomunikasi, tetapi sebenarnya tidak ada eskalasi rasa. Ketika kamu akhirnya mengajak jalan, ajakan itu terasa tiba-tiba, bahkan canggung. Ini bukan karena terlalu cepat, justru karena terlalu lama tanpa arah. Kesalahan ketiga adalah mengaitkan waktu dengan kondisi eksternal. Misalnya menunggu gajian, menunggu punya kendaraan lebih baik, menunggu badan lebih ideal,
atau menunggu hidup terasa lebih siap. Semua ini terdengar rasional, tetapi seringkali hanya bentuk penundaan yang dibungkus logika. Cewek tidak menunggu versi sempurna dari kamu. Mereka menunggu rasa nyaman yang konsisten. Ironisnya, menunggu terlalu lama justru bisa menurunkan peluang. Ketika kamu terlalu lama berada di zona chat tanpa arah, kamu mulai dikategorikan sebagai teman ngobrol, bukan potensi pasangan. Ini bukan karena kamu kurang menarik, tetapi karena kamu tidak mengarahkan interaksi. Waktu yang tepat bukan hanya soal kesiapan cewek, tetapi juga keberanian kamu membaca momentum. Kesalahan berikutnya adalah mengira penolakan berarti kegagalan total. Banyak pria terlalu takut ditolak sehingga menunda ajakan sampai sinyal terasa 100% aman. Padahal, dalam dunia nyata, sinyal 100% hampir tidak pernah ada. Bahkan ajakan di waktu yang tepat tetap bisa ditolak karena banyak faktor yang tidak ada hubungannya dengan kamu. Yang perlu kamu pahami, penolakan di waktu yang tepat jauh lebih sehat daripada ajakan yang diterima di waktu yang salah. Ajakan yang diterima karena rasa tidak enak, rasa kasihan, atau tekanan halus justru berisiko besar di kemudian hari. Hubungan yang baik selalu dimulai dari kesiapan, bukan keterpaksaan. Sekarang saya ingin kamu memperhatikan satu hal penting. Cewek jarang mengatakan, belum siap, secara eksplisit. Mereka mengekspresikannya lewat bahasa tidak langsung. Lewat penundaan yang berulang. Lewat jawaban menggantung. Lewat perubahan nada. Jika kamu peka, semua sinyal ini terbaca jelas. Jika tidak, kamu akan terus merasa bingung. Mengapa kepekaan ini penting? Karena waktu terbaik untuk mengajak jalan justru sering muncul di momen yang terasa biasa saja. Bukan di puncak obrolan yang terlalu emosional, bukan saat chat sedang sangat intens, tetapi saat interaksi terasa stabil, santai, dan tidak dipaksakan. Di titik ini, ajakan terasa natural, bukan dramatis. Banyak pria salah memilih momen karena menunggu situasi yang terlalu spesial. Padahal, kesan aman dan normal jauh lebih penting daripada kesan mengesankan. Jalan pertama bukan soal membuat dia terpesona, tetapi membuat dia merasa keputusan datang itu tidak berisiko. Di tahap ini, saya ingin kamu mulai menggeser fokus. Jangan lagi bertanya, apakah dia suka saya? Tetapi tanyakan, apakah interaksi ini sudah cukup stabil untuk naik satu level? Pertanyaan kedua jauh lebih dewasa dan realistis. Mari kita mulai dengan satu prinsip penting. Waktu yang tepat selalu meninggalkan jejak. Ia tidak datang secara tiba-tiba, tidak magis, dan tidak perlu ditebak. Jika kamu memperhatikan dengan tenang, tanda-tandanya muncul secara konsisten dalam interaksi sehari-hari. Tanda pertama yang paling bisa diandalkan adalah perubahan posisi komunikasi. Di awal, komunikasi biasanya bersifat informatif. Bertanya kabar, pekerjaan, aktivitas. Jika waktu sudah mulai matang, komunikasi bergeser menjadi reflektif. Dia mulai berbagi pandangan, keluhan ringan, atau cerita yang tidak perlu dia bagikan ke semua orang. Ini bukan curhat berat, tetapi keterbukaan personal tingkat awal. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan antara cewek yang hanya membalas dan cewek yang benar-benar hadir dalam percakapan? Cewek yang siap secara waktu akan terlibat aktif. Dia tidak hanya menjawab, tetapi mengembangkan topik. Dia menanggapi dengan emosi, bukan sekadar kata. Ini tanda bahwa kamu sudah masuk ke ruang mentalnya, bukan sekadar notifikasi di ponselnya. Tanda kedua adalah ritme yang stabil. Bukan cepat, bukan intens, tetapi konsisten. Balasan mungkin tidak selalu instan, tetapi polanya jelas. Tidak menghilang tanpa alasan. Tidak berubah drastis tanpa sebab. Stabilitas ini penting karena menunjukkan bahwa kehadiran kamu sudah terintegrasi dalam rutinitasnya, bukan gangguan sesaat. Banyak pria keliru menganggap balasan cepat sebagai sinyal utama. Padahal, balasan cepat bisa muncul karena kebetulan waktu luang. Yang jauh lebih penting adalah apakah ritme itu bertahan. Jika iya, itu sinyal bahwa interaksi sudah cukup mapan untuk melangkah. Tanda ketiga adalah munculnya konteks masa depan dalam obrolan, walaupun sangat kecil. Misalnya, dia berkata, kayaknya minggu ini capek. Atau, aku biasanya ngopi kalau lagi butuh fokus. Atau, aku pengen ke tempat itu tapi belum sempat. Kalimat-kalimat ini sering dianggap biasa,
Padahal ini pintu masuk yang sangat alami. Ketika cewek mulai berbicara tentang kebiasaan, keinginan ringan, atau aktivitas yang belum dilakukan, dia secara tidak sadar sedang membuka ruang. Bukan ruang janji, tetapi ruang kemungkinan. Disinilah banyak pria gagal karena tidak peka. Mereka melewatkan momen ini, lalu beberapa hari kemudian mengajak secara tiba-tiba tanpa konteks. Tanda keempat adalah rasa santai dalam bercanda. Jika kamu bisa melontarkan humor ringan tanpa takut disalahpahami, dan dia merespons dengan natural, itu tanda penting. Humor adalah indikator kenyamanan tingkat lanjut. Orang jarang bercanda dengan orang yang masih mereka jaga jaraknya. Perhatikan juga apakah dia mulai berani sedikit menyela, menggoda balik, atau mengoreksi kamu dengan nada ringan. Ini sinyal bahwa posisi kamu sudah sejajar, bukan lagi tamu. Tanda kelima, dan ini sering diabaikan, adalah bagaimana dia merespons jeda. Jika kamu tidak menghubungi selama 1 atau 2 hari, lalu kembali dengan obrolan normal tanpa perubahan sikap, itu pertanda besar. Artinya, hubungan ini tidak rapuh. Tidak bergantung pada intensitas berlebihan. Inilah kondisi ideal untuk mengajak jalan. Sebaliknya, jika setiap jeda kecil membuat suasana berubah, berarti fondasinya belum cukup kuat. Mengajak jalan di kondisi seperti ini sering terasa memaksa. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimana. Bagaimana cara mengonversi tanda-tanda ini menjadi ajakan tanpa merusak momentum? Kuncinya ada pada transisi yang wajar. Jangan pernah mengajak jalan tanpa konteks emosional sebelumnya. Ajakan yang baik selalu lahir dari obrolan yang sedang berlangsung, bukan disisipkan secara tiba-tiba. Misalnya, jika dia bercerita tentang capek kerja, ajakan sederhana seperti, "Kalau mau, kita bisa ngopi sebentar buat ganti suasana, jauh lebih alami daripada, kapan kita ketemu?" Kalimat pertama tidak menekan, tidak mendefinisikan arah terlalu jauh, dan memberi ruang aman untuk berkata ya atau tidak. Perhatikan struktur kalimat. Gunakan opsi, bukan tuntutan. Gunakan nada terbuka, bukan agenda. Waktu terbaik untuk mengajak jalan adalah ketika ajakan itu terdengar seperti ide bersama, bukan rencana sepihak. Kesalahan besar yang sering terjadi adalah terlalu menjelaskan. Banyak pria menambahkan alasan panjang, detail berlebihan, atau pembelaan sebelum ditolak. Ini justru menurunkan daya tarik. Jika waktunya tepat, ajakan singkat sudah cukup. Jika waktunya belum tepat, penjelasan panjang tidak akan membantu. Di titik ini, saya ingin kamu memahami satu hal penting. Membaca tanda bukan berarti menunggu semuanya sempurna. Ini tentang probabilitas. Jika sebagian besar tanda sudah muncul, risiko kegagalan menurun drastis. Kamu tidak sedang memastikan hasil, kamu sedang memilih momen terbaik untuk bertindak. Tidak semua interaksi berjalan bersih dan jelas. Dalam banyak kasus, kamu tidak berada di posisi iya atau tidak, melainkan di wilayah abu-abu. Dia merespons, tetapi tidak antusias. Obrolan ada, tetapi tidak mengalir. Di titik seperti ini, banyak pria terjebak. Terlalu maju terasa memaksa, terlalu diam terasa menghilang. Disinilah strategi waktu menjadi sangat penting. Solusi pertama adalah berhenti menunggu kejelasan dari pihak lain. Kejelasan dalam relasi jarang diberikan, hampir selalu diambil. Tetapi mengambil kejelasan bukan berarti memaksa jawaban. Yang kamu lakukan adalah menciptakan kondisi di mana respons asli bisa muncul. Ajakan yang ringan, spesifik, dan tidak mengikat adalah alat terbaik untuk itu. Jika kamu terus berada di zona chat tanpa arah, sinyal tidak akan pernah berubah. Justru ajakan di wilayah abu-abu sering menjadi alat penyaring yang sehat. Bukan untuk memaksa diterima, tetapi untuk mengetahui posisi sebenarnya. Lebih baik tahu lebih awal daripada terus menebak-nebak. Solusi kedua adalah mengatur ulang intensitas. Jika kamu merasa ragu karena interaksi terasa timpang, langkah paling efektif seringkali bukan menambah usaha, melainkan menguranginya secara terukur. Kurangi frekuensi pesan, tetapi jaga kualitas. Beri ruang agar dinamika bisa bernapas. Waktu terbaik sering muncul justru setelah tekanan berkurang. Banyak pria takut kehilangan jika memberi jarak. Padahal, jarak kecil yang sehat sering meningkatkan kejernihan. Cewek yang memang tertarik akan tetap hadir.
Cewek yang hanya merespons karena kebiasaan akan perlahan menghilang. Keduanya memberi jawaban yang kamu butuhkan. Solusi ketiga berkaitan dengan pengalaman ditolak. Penolakan bukan indikator waktu yang salah secara absolut. Ia hanya menunjukkan ketidaksesuaian kondisi pada saat itu. Banyak pria berhenti karena satu penolakan, lalu mengunci diri pada asumsi bahwa waktunya tidak pernah tepat. Ini keliru. Jika kamu pernah ditolak, perhatikan konteksnya. Apakah penolakan itu tegas atau lunak? Apakah dia memberi alternatif waktu? Atau sekadar menghindar? Penolakan lunak seringkali berarti, belum, bukan, tidak. Tetapi, belum, hanya bisa berubah jika kondisi ikut berubah. Mengulang ajakan yang sama tanpa perubahan, hanya akan memperkuat penolakan. Solusi di sini bukan mencoba lagi dengan kalimat berbeda, tetapi membangun ulang suasana. Kembali ke komunikasi ringan. Hilangkan tekanan. Tunjukkan bahwa kamu tidak bergantung pada hasil. Dalam banyak kasus, perubahan sikap inilah yang menggeser persepsi dan membuka kembali peluang. Solusi keempat adalah mengubah definisi jalan pertama. Banyak orang membayangkan jalan pertama harus spesial, lama, dan penuh makna. Padahal, semakin besar definisinya, semakin besar tekanan psikologisnya. Waktu terbaik sering terlewat hanya karena standar yang terlalu tinggi. Jalan pertama seharusnya pendek, sederhana, dan berisiko rendah. Kopi singkat, jalan sore sebentar, makan ringan setelah aktivitas. Bukan dinner formal, bukan agenda panjang. Semakin ringan formatnya, semakin mudah diterima, terutama di fase abu-abu. Solusi kelima adalah jujur pada diri sendiri soal motivasi. Apakah kamu mengajak jalan karena ingin mengenal lebih jauh? Atau karena takut kehilangan? Dua motivasi ini menghasilkan energi yang sangat berbeda. Cewek sangat peka terhadap energi di balik tindakan, meskipun tidak bisa menjelaskannya secara verbal. Ajakan yang lahir dari rasa ingin tahu dan ketenangan terasa aman. Ajakan yang lahir dari kecemasan terasa menekan, walaupun kata-katanya sama. Jika kamu merasa gelisah sebelum mengajak, itu sinyal bahwa kamu perlu menata ulang posisi batin terlebih dahulu. Di titik ini, saya ingin kamu memahami bahwa waktu terbaik bukan hanya tentang membaca cewek, tetapi juga membaca diri sendiri. Jika kamu belum siap menerima kemungkinan ditolak dengan tenang, maka kamu juga belum siap mengajak dengan energi yang tepat. Ketika kamu terbiasa membaca waktu dengan tenang dan rasional, dampak pertamanya terasa pada kualitas interaksi. Ajakan yang kamu sampaikan tidak lagi terasa seperti ujian hidup mati, melainkan bagian alami dari alur hubungan. Kamu tidak menggantungkan harga diri pada satu respons, dan ini menciptakan posisi psikologis yang jauh lebih kuat. Cewek merespons energi ini secara tidak langsung. Mereka cenderung lebih terbuka pada pria yang tidak terburu-buru, tidak defensif, dan tidak menekan arah hubungan. Bukan karena pria itu pasif, tetapi karena ia tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Ketepatan waktu menciptakan kesan kedewasaan, dan kedewasaan adalah daya tarik yang sering diremehkan. Dampak kedua adalah berkurangnya drama dan kebingungan. Banyak hubungan gagal di tahap awal bukan karena tidak cocok, tetapi karena dimulai dengan gesekan yang seharusnya bisa dihindari. Ajakan di waktu yang tepat meminimalkan salah paham, ekspektasi berlebihan, dan rasa tidak nyaman yang sulit diperbaiki di kemudian hari. Dalam jangka panjang, kamu akan menyadari satu perubahan besar. Kamu tidak lagi terobsesi pada hasil, tetapi pada proses. Ini menggeser cara kamu memandang relasi. Kamu berhenti mengejar validasi, dan mulai membangun koneksi. Paradigma ini bukan hanya berdampak pada hubungan romantis, tetapi juga pada cara kamu berinteraksi secara umum. Dampak ketiga menyentuh kepercayaan diri. Setiap kali kamu mengambil keputusan berdasarkan observasi, bukan dorongan emosional, kamu sedang melatih kepercayaan diri yang stabil. Bukan percaya diri yang bergantung pada penerimaan orang lain, tetapi percaya diri yang lahir dari kemampuan membaca situasi dan bertindak selaras dengannya. Menariknya, pria yang memiliki kepercayaan diri seperti ini jarang merasa kehabisan waktu. Mereka tidak merasa tertinggal, tidak merasa harus segera mengamankan siapapun. Mereka tahu bahwa waktu bekerja untuk mereka, bukan melawan mereka. Sikap ini sangat terasa dan seringkali menjadi pembeda utama.
Dampak keempat adalah kualitas pertemuan pertama itu sendiri. Ketika waktu sudah tepat, jalan pertama jarang terasa canggung. Percakapan mengalir karena fondasinya sudah ada. Tidak perlu berpura-pura. Tidak perlu mengesankan secara berlebihan. Kamu dan dia hadir sebagai dua orang yang memang ingin berada di sana, bukan karena kewajiban sosial. Dari sini, arah hubungan menjadi lebih jujur. Jika cocok, hubungan berkembang secara alami. Jika tidak, perpisahan terjadi tanpa drama. Keduanya adalah hasil yang sehat. Waktu yang tepat tidak menjamin keberhasilan hubungan, tetapi hampir selalu menjamin proses yang lebih bermartabat. Sekarang, saya ingin kamu menarik satu benang merah. Waktu terbaik untuk mengajak cewek jalan pertama kali bukan ketika kamu paling berani, bukan ketika kamu paling siap secara materi, dan bukan ketika situasi terasa sempurna. Waktu terbaik adalah ketika interaksi sudah cukup stabil, kamu cukup tenang, dan ajakan itu terasa sebagai kelanjutan logis, bukan loncatan emosional. Jika kamu bisa memegang prinsip ini, kamu tidak hanya meningkatkan peluang diterima, tetapi juga meningkatkan kualitas dirimu sebagai pribadi. Dan pada akhirnya, kualitas diri selalu menarik lebih banyak peluang daripada strategi apapun. Pada akhirnya, waktu terbaik untuk mengajak cewek jalan pertama kali bukanlah soal hari, jam, atau momen yang terlihat romantis dari luar. Ia adalah hasil dari proses membaca situasi dengan tenang, memahami dinamika emosi, dan menempatkan diri secara dewasa. Kita sudah membahas bahwa waktu yang tepat muncul ketika interaksi stabil, respons emosional hadir, dan ajakan terasa sebagai kelanjutan yang wajar, bukan tekanan yang disamarkan. Jika kamu merangkum satu hal dari pembahasan ini, ingatlah bahwa kualitas keputusan jauh lebih penting daripada kecepatan bertindak. Jangan terburu-buru karena dorongan emosi, dan jangan menunda karena ketakutan yang dibungkus logika. Amati, rasakan ritmenya, lalu ambil langkah dengan sikap tenang dan jelas. Mulai sekarang, terapkan prinsip ini pada interaksi yang sedang kamu jalani. Baca tanda-tandanya, sederhanakan ajakannya, dan biarkan respons muncul apa adanya. Apapun hasilnya, kamu tetap melangkah dengan martabat dan kepercayaan diri. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena hubungan yang sehat selalu dimulai dari keputusan yang tepat, di waktu yang tepat.